Seekor paus beluga ditemukan mati di perairan Norwegia pada Minggu 1 September 2024. Namun paus ini bukan paus biasa. Paus ini diduga adalah mata-mata Rusia. Hewan itu pun dinamai Valdimir, plesetan dari bahasa Norwegia untuk paus yakni Val. Siapakah Valdimir ini? Apakah benar ia merupakan mata-mata Rusia? Paus beluga ini pertama kali muncul di lepas pantai wilayah Finnmark di ujung Norwegia pada 2019 lalu. Saat pertama kali terlihat ada sesuatu yang tak biasa di tubuhnya. Paus itu tampak memakai harness alias tali kekang yang bisa dipasangi kamera dan ada tulisan peralatan Saint Petersburg di kait plastiknya. Maka paus itu kemudian dinamai Valdimir, plesetan dari kata dalam bahasa Norwegia untuk paus Val dan Presiden Vladimir Putin. Mamalia laut itu berukuran panjang 4,2 meter dengan berat 1.225 kg. Ia kali pertama terlihat pada April 2019 oleh nelayan di dekat Pulau Ingoya, Norwegia Utara. Dilansir dari The Guardian, Valdimir selama bertahun-tahun terlihat di perairan sejumlah kota pesisir Norwegia. Ia disebut sangat jinak dan senang bermain dengan orang-orang. Marine Mind, organisasi yang melacak pergerakan Valdimir, menjelaskan kalau paus itu sangat tertarik berinteraksi dengan manusia dan menanggapi isyarat tangan. Maka dari itu, Badan Intelijen Norwegia menduga Valdimir mungkin dilatih oleh Angkatan Laut Rusia karena terbiasa dengan keberadaan manusia. Ia kemudian diduga kabur dari kandang sehingga bisa sampai ke wilayah di pantai Norwegia. Media-media Norwegia juga berspekulasi bahwa Valdimir mungkin digunakan sebagai semacam paus terapi di Rusia. Sementara BBC menyebut Rusia memiliki riwayat melatih mamalia laut seperti lumba-lumba untuk keperluan militer. Situs web Barents Observer menemukan ada kandang paus di dekat pangkalan Angkatan Laut wilayah Murmansk di Rusia Barat Laut. Namun Rusia tak pernah secara resmi menanggapi klaim bahwa Valdimir mungkin dilatih oleh militer mereka. Adapun Rusia sebelumnya juga membantah adanya program yang berupaya melatih mamalia laut sebagai mata-mata. Marine Mind menemukan tubuh Valdimir tak bernyawa di lepas pantai Risavika, Norwegia Barat Daya pada Sabtu 31 Agustus 2024. Pendiri Marine Mind Sebastian Strand mengungkap ia menemukan paus itu mati ketika mencarinya seperti biasa. Setelah ditemukan, bangkainya diangkat keluar dari air dengan derek dan dibawa ke pelabuhan terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan awal, tidak ditemukan luka. Dari pihak Norwegia juga belum mengetahui penyebab kematian mamalia laut itu. Dengan perkiraan usia sekitar 14 atau 15 tahun, Valdimir tergolong muda untuk paus beluga yang dapat hidup sampai umur 40 hingga 60 tahun. Paus beluga dapat tumbuh sampai 6 meter dan biasa menghuni perairan es di sekitar Greenland, Norwegia Utara, dan Rusia. Wilayah perairan itu, termasuk Laut Barents, merupakan wilayah penting secara geopolitik karena Rusia dan negara-negara barat saling memantau kapal selam. Laut Barents sekaligus merupakan pintu gerbang ke rute utara yang memperpendek perjalanan laut antara Samudra Atlantik dan Pasifik. Rusia dan hewan dalam pertempuran bukanlah sesuatu yang asing, terutama dalam perang mereka melawan Ukraina ini. Pada akhir Juni 2023, Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan bahwa Rusia telah berinvestasi untuk merombak pangkalannya di Sevastopol, termasuk meningkatkan jumlah mamalia terlatih.
Sejumlah gambar menunjukkan jenis lumba-lumba yang dimanfaatkan Rusia adalah lumba-lumba hidung botol. Rusia memanfaatkan hewan ini untuk menangkis penyelam musuh. Sebelumnya, intelijen Inggris juga mengatakan Rusia tampaknya melatih lumba-lumba tempur di semenanjung Crimea untuk melawan pasukan Ukraina pada Juni 2023. Mereka mengklaim menemukan kandang lumba-lumba di daerah Sevastopol. Angkatan Laut Rusia juga disebut telah menggunakan paus beluga dan anjing laut untuk berbagai misi di perairan Arktik.